Kenapa aku jadi merinding gini? Bel, kamu kenapa? Aku mimpi, Tan. Aku mimpi buruk. Aku serem banget, Tan. Untung cuma mimpi. Kenapa Bella juga punya foto-foto yang mirip dengan foto-foto yang dikirim ke aku? Jangan-jangan ini semua kerjaan Bella. Bel, hey, kenapa? Kenapa kamu manggil-manggil Laras? Oh, seperti dugaan tante ya. Berarti kamu tuh terlibat atas kematian Laras. Ngaku kamu. Tante harus dengerin aku dulu ya, Tania. Aku gak pernah ada keterlibatan sama sekali, Tante. Tante ini ngomong apa sih? Aku gak ngerti deh. Udah cukup, kamu gak usah pakai ngeles ya. Selain kamu mimpi manggil-manggil Laras, nih foto. Foto ini juga sama yang dikirim ke tante. Ini pasti pelakunya kamu kan? Sengaja kamu kirim ke tante kan? Biar tante ngerasa tante juga ngelakuin hal seperti ini. Iya. Wah, iya. Kenapa sih aku lupa simpan foto-foto itu? Buat apa kamu ngelakuin ini semua, Bel? Biar tante juga ngerasain apa seperti yang kamu rasain. Gitu. Keterlaluan kamu. Tante kecewa sama kamu, Bella. Tante, aku bener-bener minta maaf sama Tante. Aku tahu aku salah. Tapi aku tuh kayak gini gara-gara kondisi aku terdesak, Tante. Aku juga diteror. Udah diem. Tapi ini bukan berarti suatu alasan kamu ngerjain tante seperti ini, Bella. Ya udah, Tante. Aku minta maaf. Aku nggak akan ulang lagi. Aku janji. Oke. Tante kesini, tante mau menawarkan win-win solution. Itu pun juga kalau kamu mau. Win-win solution gimana maksud Tante? Kita fokus pada saling memisahkan Satria dengan Sekar. Seperti apa kita pisahin Selaras dengan Satria? Gimana? Aku setuju dengan ide Tante. Karena ancaman buat kita saat ini adalah Sekar. Jadi yang harus kita singkirkan adalah Sekar. Kita harus jauhin Sekar dari Satria, Tante. Bella harus terima pembalasan dari perbuatannya. Aku nggak terima sama semua ini. Lu kagak boleh dendam begitu. Kagak bagus buat jiwa lu. Lu sebenarnya udah lu senang bisa deket lagi sama Satria. Bisa nolongin banyak orang di rumah sakit. Si ceker mercon bakal dapat ganjarannya. Lu tenang aja. Gua bakal kasih dia pelajaran. Gimana? Ya? Jas, gue merinding, Jas. Ah, lu jangan takut-takutin lah. Kagak beneran. Jangan-jangan di sini ada hantunya juga ya. Lu jangan bikin gue takut dah. Kabur aja dah, gue kabur dah. Tungguin gue gitu, cepetan. Ya, kasihan tuh warga. Pada ngibrit lari, ketakutan. Ada kita. Udah, lu tenang aja, tenangin. Tarik nafas. Tarik nafas, buang. Tenang, tenang. Iya bang, makasih udah ingetin saya. Hati saya sekarang sedikit lega. Nah, itu dong, jangan baper. Menurut laporan yang saya terima hari ini,
Ada korban meninggal ditemukan di pinggir jalan. Udah kalian usut? Sudah, Dan. Saya melihat di tubuh perempuan itu ada bekas suntikan. Tapi saya belum yakin betul itu bekas suntikan atau bekas tusukan dari benda tajam lainnya, Dan. Dan, coba lihat foto-foto ini, Dan. Luka tusuknya memang agak berbeda, Dan. Aneh. Ini terlihat seperti bukan bekas tusukan jarum. Gimana kalau kita hubungi Suster Sekar untuk menanya soal luka tusuk ini, Dan? Betul, Dan. Suster Sekar pasti paham soal ini. Apa saya langsung telepon aja, Dan? Gak usah, jangan. Gak perlu ngerepotin Suster Sekar. Ini tugas kita. Yang polisi siapa? Harusnya kalian berdua melatih insting dan kepekaan kalian untuk memecahkan kasus ini. Tapi kan, ini bagian dari penyelidikan juga, Dan. Feeling saya kuat. Saya sangat yakin ini bukan bekas tusukan jarum. Paku, Dan. Atau bisa juga AWL, Dan. Alat yang biasa digunakan untuk kerajinan tangan. Tajam. Runcing. Bukan jarum. Pegang ini. Kalian benar. Kita butuh ke rumah sakit. Kita harus tahu hasil forensik dari kedalaman luka yang diciptakan oleh benda. Saya akan ke rumah sakit, menemui dokter forensik dan mengambil hasilnya. Kalian handle kerjaan dari kantor. Siap, Dan. Aku yakin banget ada orang yang lagi ikutin aku. Siapa dia? Sekar, tenang, ini aku. Satria, Mas, kenapa sih? Kok datangnya ngagetin banget? Nanti dijelasin, tapi lepas dulu, sakit juga ini. Satria, aduh, sakit ya? Maaf ya Mas, lagian sih, so misterius banget sih. Kayaknya patah nih, ronsen kali ya? Apa sih? Baik banget jadi manusia. Ya sesekali boleh kali lebay. Oh iya Sekar, aku mau nanya sesuatu sama kamu. Soal penemuan jasad yang di pinggir jalan itu, hasil forensiknya kamu yang urus kan? Aku mau bahas soal itu sekarang sama kamu. Karena kan kamu yang turun tangan langsung. Boleh besok aja nggak Mas? Saya baru masuk soalnya udah rame banget pasien yang harus ditanganin. Oh gitu ya, kamu lagi padat dan lagi sibuk banget banyak pasien. Oke, besok pagi bisa? Bisa. Oke, besok pagi aku kesini lagi kita bahas itu ya. Ya udah, karena kamu sibuk aku juga sibuk, aku langsung pamit deh. Aku pamit ya. Tadi kan udah ngomong pamit. Oh ya? Yaudah ini beneran pamit. Oke, hati-hati ya Mas Satria. Permisi. Iya, udah tenang aja. Nggak bakalan telat kok aku. Jam 9 kan acara pameran lukisannya. Tenang, aku bakal dandan secantik mungkin. Karena aku yakin aku bakalan jadi model lukisannya. Oke, bye. See you. Siapa sih cowok yang gak tertarik sama aku? Sekarang, coba kamu lihat. Aku curiga sama bekas tusukan di lehernya. Bekas lukanya seperti bukan tusukan jarum, tapi seolah-olah kayak ditusuk dengan... Pensil. Saya sempat periksa. Bekas tusukan itu dangkal
Dan ada sisa spesimen. Ya, belum diperiksa lebih lanjut lagi sih. Tapi saya yakin kalau alat yang digunakan untuk susukan luka itu pensil. Dan ini, dia mungkin ditusuk saat korbannya lagi berontak. Itu artinya pelakunya sendiri adalah orang terdekat dari korban. Wow, hebat ya kamu. Aku agak salut. Kepekaan kamu makin kesini makin terasa. Suster Sekar, ini ada cowok yang nitip ke aku buat kasih ke kamu. Tapi aku nggak tahu siapa orangnya. Cuma dia beberapa kali aku lihat ada di rumah sakit. Mungkin pasien yang pernah kamu rawat. Kasih ya, Bu. Sama-sama. Bagus banget gambarnya. Dari cowok. Berarti fans kamu. Gak kebayang ada berapa banyak cowok yang ngasih kamu hadiah ya? Maksud kamu apa sih, Mas Satria? Kalau kamu kesini masih mau lanjutin soal hasil forensik, kamu silakan cari dokter atau suster lain aja. Saya masih banyak urusan lain. Permisi. Sekar? Hai. Loh, Sat? Kamu ada di sini juga? Aku jadi nggak enak kepergok sama Bu Astari. Nanti dia pikir aku nempel mulu lagi sama Satria. Iya, Mah. Aku habis nanya-nanya hasil forensik. Mama ngapain di sini? Ini Mama sengaja kesini mau ketemu sama Sekar. Sekar, ini Tante mau balikin cincin kamu. Tante balikin ya. Terima kasih loh. Bu Astari udah bikin contohnya. Mama kenapa pinjam cincin Sekar? Bukannya cincin tunangan tuh sama-sama aja bentuknya? Ya paling beda sedikit. Iya sih, tapi cincinnya Sekar beda loh. Mama lihat cincinnya tuh bagus, makanya Mama mau bikin juga kayak gitu. Gak apa-apa kan? Bagus. Biasa aja. Ya mungkin bagi Sekar tuh spesial karena orang yang ngasih. Kalau bentuk mah sama aja. Udah Satria, kamu gak usah bahas ini. Soalnya calon tunangannya Sekar udah meninggal. Sekarang aku minta maaf. Oh ya Sekar, Tante kesini sengaja mau ngajak kamu nonton pameran lukisan. Kamu mau temenin nggak? Pameran lukisan. Ya, Mama hobinya soalnya ngelukis. Bu Astari, hebat banget sih. Hobinya keren banget, Bu. Tapi gimana? Kamu bisa nggak? Ya nggak mungkin bisa lah, Ma. Sekarang kan sibuk kerja, dia masih dinas. Bu Astari, saya bisa kok. Makasih ya. Kamu tahu nggak? Tante tuh suka banget datang ke pameran lukisan. Ya, itu mengasah bakat lukis Tante dulu. Karena menurut Tante, kalau Tante udah ngelukis, Tante tuh ngerasa tenang banget. Sekarang nih, ini pelukisnya terkenal terhandal. Namanya Fandi. Semua koleksi lukisannya Tante punya loh. Hai. Selamat siang. Siang. Ya. Mas Fandi, saya Astari. Mas Fandi, wah hebat banget Mas Fandi. Lukisan Mas Fandi ini punya ciri khas tersendiri. Saya kagum, hebat Mas. Terima kasih pujiannya. Mbak siapa? Sekar. Jangan Astari, gak nyangka bisa ketemu di sini. Hei, Ceng Dini, Ceng Ira. Ternyata kita sefrekuensi ya.
ngefans juga sama pelukis Mas Fandi? Mbaknya pasti tahu juga kan? Oh, maaf saya nggak tahu. Soalnya ini saya baru pertama kali datang ke acara pameran lukisan. Cantik sih, tapi kurang. Jeng, jangan gitu dong. Kan pertama kali baru saya ajak. Gak apa-apa Sekar, gak apa-apa. Iya sih emang kalau soal seni lukis pasti Sekar nggak tahu apa-apa. Tapi kalau soal mandiin pasien, jagain pasien, bantuin dokter, pasti Sekar jagonya. Kan dia suster. Waktu saya emang banyak dihabisin di rumah sakit. Jadi saya nggak paham soal lukisan. Kalau Mbak Sekar mungkin tidak mengerti lukisan, tapi saya yakin soal menyelamatkan orang di rumah sakit, pasti Mbak Sekar sangat pandai.